Oke, tadi ada ya ada kesal, ada ini ada di oke. Oke, kita tunggu Pak Suban masuk ya. Oke, thank you. Eh, kok Pak Suban belum masuk? Kita tunggu Pak Suban sebentar. Oke, sorry Pak Suban, tadi ada Oke, kesalahan di sayanya, oh sehingga terjadi hal tadi. Pak Suban nggak buru-buru kan ya? Kalau misalnya santai-santai. saya minta waktunya setengah jam lagi, boleh 1 jam boleh ya? juga masa dengan senang hati. Siap. Oke, kok Panggilan nih panggilan. nggak Ini, ada ini cat, nggak ada. Ini pang tugas. ya tugas. Oke, tadi sempat Pak Suban kan terakhir nih tutup dengan tadi sebelum kita terpotong itu kan Pak Suban mengatakan bahwa ada hal terkait dengan apa ya? Misalnya saat ini gitu bahwa ada kita bagaimana kita menganggap COVID kita pakai masker, motivasinya kita pakai masker, apakah kita ketakutan atau apa gitu. Nah, ini boleh diceritakan lagi nggak Pak Suban? Ya, ya kan jadi gini. Kebanyakan orang gitu ya, kalau sekarang saya memperhatikan orang tuh ketakutan gitu ya, ketakutan banget gitu dengan kondisi pandemi COVID gitu ya, dengan pakai masker. Bukan berarti kita tidak mengabaikan protokol, tetap kita, Hmm. tapi motifnya bukan ketakutan gitu ya. Itu kan cuma ada di dalam diri, jadi Hmm. pelaksananya tetap. Jadi Ya. pelaksanaan tetap, tapi di dalam diri kita, di kesadaran kita tuh jangan kesadaran ketakutan atau ego tadi, jangan. Jadi kesadaran kita adalah menjaga diri ini, menjaga tubuh fisik. Jadi kan yang menjaga tubuh fisiknya adalah yang sang hidup Oke. tadi, ya kan, sama menjaga lingkungan Hmm. kehidupan di luar. Nah, motifnya adalah itu gitu, Hmm. dasarnya itu, ya. Jadi ketakutan gini nih, Hmm. kalau memang ya sudah kita jalankan, tetaplah seperti ini, pakai masker, protokol kesehatan, ikutin aja semua. Tapi Hmm. jangan ketakutan, oh saya Oke. nggak masker, nanti saya kena. Nah itu kan ketakutan banget gitu. Dan justru Ya, itulah yang ya, ya. melemahkan sistem imun kita gitu ya, yang melemahkan gitu ya Hmm. ini. Kalau Apakah seandainya itu berarti ya menjadi gimana, menjadi apa? apakah itu berarti menjadi ketakutan kesadaran ego? Iya, ketakutan itu adalah masuk kesadaran ego, masuk dalam kesadaran ego gitu ya. Hmm. Gini, kalau Oke. seandainya di dalam perjalanan akhirnya kita sakit dan kena gitu ya, anggapnya kena lah kayak gitu lah, anggapnya kena gitu ya, Hmm. ya sudah gitu ya, memang saatnya. Dan justru biasa kalau orang sakit kan sebenarnya fokus ke dalam diri gitu ya, nggak fokus keluar gitu, fokusnya ke Ya, dalam diri. Nah, ya. dari situlah kita, wah ini belajar, justru tempat kita belajar mengeksplor yang tadi, kesadaran spiritual tadi, Hmm. mengeksplor. Hmm. Oke, Hmm. COVID Hmm. ada, oke. Jadi gini, di dalam sakit gini kan, kebanyakan orang ketika sakit tubuh, mentalnya down juga, bener nggak? Umum Hmm. kan? Ya, Sakit tubuh, ya, ya, umumnya seperti itu. mentalnya down juga. No. Nah, Hmm. keberadaan sang hidup tadi sudah nggak ada. Jarang orang kepikirin gitu ya. Jadi, boleh gini, ada Hmm. pilihan seperti ini. Tubuh sakit, anggap sakit lemah, tapi mental tetap kuat atau happy. Boleh dong, tubuh sakit, Hmm. kita tetap Hmm. happy.
tetap enjoy gitu ya, tetap enjoy walaupun tetap di rumah sakit atau duduk atau baring segala macam, hati kita bersenang. Jadi pisahinlah diri kita yang tadi mungkin dianggap 3 tadi, pisahinlah tubuh, mental atau psikologis tadi dan spirit tadi gitu ya. Tubuh boleh sakit gitu ya. Jadi kalau ditanya orang, kamu sakit ya? Ya sakit. Kalau ngomong saya sakit, sakit semuanya. Mulai dari tubuh sakit, dari mental sakit, dan spiritnya juga sakit. Padahal yang sakit itu cuma tubuh. Boleh nggak waktu sakit, kena COVID, kamu sakit nggak? Enggak. Yang sakit itu tubuh saya. Yang sakit itu tubuh saya. Bukan saya. Saya itu kan yang sang aku tadi, sang hidup tadi. Nah, selama ini, keberadaan spirit atau sang hidup tadi diabaikan. Sehingga dia jadi istilahnya menurun kemampuannya. Contoh pernah nggak waktu kita zaman dulu NLP ya, NLP awal-awal kan dia cerita ada orang masuk ke dalam lemari es, kan akhirnya dia kedinginan, akhirnya mati, akhirnya meninggal. Nah, padahal kotak es itu kan nggak berfungsi gitu. Nah, sama seperti itu dari tubuh dia ke mental dia dan spiritnya tuh akhirnya meninggalkan dia. Karena apa? Spiritnya wah saya nggak di istilah dinafikan atau ditiadakan. Nggak dianggap. Oh, udah saya pergi aja dah. Mending saya pergi aja. Istilahnya seperti itu. Istilahnya. Seperti itu. Nah, nah sekarang dengan adanya COVID ini justru kita mengeksplor, membangun, mengaktifkan lah spirit tadi, kemampuannya. Ayo, kan kita kuatin gitu ya. Kita bangun kesadaran spiritual. Kita bangun. Oke, sakit nih Bapak. Justru dengan sakit yang saya bilang tadi, itu musibah kata orang gitu. Justru anugerah untuk mengeksplor tadi. Ayo, yang dia mempunyai kekuatan atau energi yang lebih tinggi gitu ya. Nah, mampukanlah sadar bahwa spiritnya ada. Seperti itu ininya. Nah ini menarik artinya dan itu dibutuhkan benar-benar apa ya? Seperti latihan kesadaran yang tadi kata Pak Suban di awal bahwa itu latihan setiap hari, setiap momen. Pas dia mampu sering-sering connect, otomatis akan lebih memudahkan pada saat kalau dia lagi sakit atau apa gitu ya Pak. Kalau dia jarang melatih kesadaran di level itu dan banyak bermain di level kesadaran ego, ya otomatis pada saat sakit akan menjadi sulit. Benar, jadi sulit. Tapi minimal dengan belajar sekarang minimal bahwa mengakuin bahwa itu ada. Dengan kita komunikasi obrolan ini, mengakuin bahwa itu ada. Minimal itu. Yang selama ini kita nafikan, kita sembunyikan, atau dianggap tiada. Nggak ada. Nah, sekarang kita dengan obrolan ini, kita anggap dia ada. Minimal itu dulu. Dari itu. Dan nanti dianggap ada, oh dia punya kemampuan. Sebenarnya dia tuh punya kemampuan penyembuhan yang luar biasa sebenarnya. Gitu ya. Karena dia punya kuasa sebenarnya. Kuasa yang diberikan Tuhan kepada dia gitu. Sebenarnya dia lebih powerful gitu. Nah, dari situ yang nanti lama-kelamaan akan lebih aktif. Lebih aktif yang kesadaran spiritual tadi ininya lebih dekat kita ininya seperti itu. Kebayang waktu sampai Pak Suban cerita ya, saya nggak tahu karena ini menarik ya Pak, dan itu sesuatu yang lumayan. Terus kemudian tadi kata Pak Suban, at least minimal kalian teman-teman yang dengar, at least lu tahu dulu deh bahwa ada ini loh. Benar. Kalau belum mampu ngalami ya itu satu hal lagi. Satu hal lagi. At least kalian tahu dulu gitu, ada loh ini gitu. Dengan ada pengetahuan terkait dengan hal ini, baru kemudian maunya apa nih, mau ngalamin atau tidak, seperti itu ya Pak? Iya benar. Jadi dipelajarin lebih lanjut. Saran saya pelajari lebih lanjut karena itu kalau dianggap tools banget gitu ya, artinya powerful banget gitu ya. Dan itu menurut saya adalah harta yang paling berharga gitu ya dibanding yang lain sebenarnya. Dari apapun lah kalau menurut saya ya. Itunya. Dan itu ya, jadi kesadaran spiritual ini sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk apa aja sebenarnya. Dapat dimanfaatkan untuk apa aja. Gitu ya. Baik untuk kesembuhan, manifestasi, pengejar apa istilahnya kesuksesan segala macam. Seperti itu. Jadi kalau ibarat ilmu pengembangan kita kan ilmu pengembangan digojokin gitu ya, termasuk saya digojokin dengan pengetahuan tentang subconscious gitu ya, yang segala macam gitu ya, yang powerful. Dan ini ada jauh lagi lebih. Kalau pakai conscious oke lah, pakai ini namanya super conscious gitu ya. Dulu saya mencari-cari juga itu apa gitu kan, nggak taunya ini gitu, susah banget. Saya perlu puluhan tahun baru menemukan ini, puluhan tahun loh.
saya belajar ilmu pengembangan diri itu sebenarnya di tahun 90-an dah, sudah berapa puluh tahun ya, lumayan juga. Tapi yang mulai aktif yang nggak berhenti-berhenti itu sejak 2006 sampai sekarang, nggak pernah berhenti belajarnya. Dari 2006 tuh yang nggak berhenti-berhenti belajar sampai dengan sekarang. Yang kalau dulu, yang dulu tuh putus-putus gitu ya. Jadi banyak lah sampai metafisika modern pun saya belajar, yang saya pelajarin macam-macam energi, segala macam lah ininya seperti itu. Oke. Nah, dan ini semua ada korelasi nggak sih Pak sampai kemudian yang Bapak pelajari sampai kemudian menemukan terkait dengan yang berarti kita sebutnya ini adalah super conscious. Ya kalau dianggap seperti itu, kalau menganggap itu pakai conscious, itu super conscious. Kalau kita mau nggak mau istilah-istilah ini, dia super conscious gitu. Ininya. Kalau nggak mau bilang yang tadi apa ruh atau apa gitu ya, spirit atau sang hidup. Kadang-kadang orang menyebutnya ada juga kalau di agama Islam itu kan di tasawuf, ma'rifat, tauhid segala macam lah kayak gitu ya. Nah, jadi saya bersyukurnya dari saya pelajarin itu dapat saya sinergikan dan integrasikan semua yang saya pelajari, yang baik itu secara ilmu pengembangan diri gitu ya, sampai yang spiritual yang secara agama, sampai yang tradisi yang lain. Jadi connect semuanya, jadi connect gitu ya. Ini seperti itu. Oke. Artinya Pak, yang Bapak bicara tentang kesadaran spiritual atau super conscious ini adalah satu keilmuan tersendiri, Pak, yang kita dapat pelajari, yang kemudian nanti di sini akan kemudian relate, connect dengan kita punya agama atau kita punya spiritual, ya terserah mau bahasanya apa masing-masing gitu. Apakah seperti itu, Pak? Sebenarnya di agama tuh diajarin gitu ya, cuman kan nggak detail seperti kalau kita di belajar pengembangan diri jalannya, kenapa di ilmiah itu kan ada jalannya, ini kenapa jadi supaya terjadi kan ada jalannya gitu ya. Nah, ada jalannya. Sedangkan di agama tahu ngomong ini doang gitu ya. ini, tapi nggak tahu caranya gitu kan. Waktu ini kan pernah kita waktu di Dr. Step ngomong itu gini kan. Artinya kalau di ilmiah itu desain itu adalah diteliti dulu, baru dianggap benar, baru diyakinin. Kalau di spiritual adalah yakini dulu, baru dibuktikan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya sama, connect aja gitu. Nah, jadi ketika kita dapat keduanya secara sains dapat gitu, secara agama atau di pelajar agama, jadi keyakinan kita tuh jadi lebih kuat, lebih yang mampu mengalami tadi gitu ya ininya. Istilahnya ada orang bilang paham, pengetahuan dan mengalami itu paham gitu ininya. Oke. Jadi sebenarnya poin yang kita bahas hari ini itu adalah terkait dengan kita membangun kesadaran dan itu adalah kesadaran spiritual. Bagaimana kita perlu mampu bahasa saya adalah mengakses kesadaran spiritual itu atau connect dengan kesadaran spiritual itu. Karena pas kita mampu connect dengan kesadaran spiritual, bukan kesadaran ego. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru join, ada 3 level kesadaran. Ada kesadaran ego, kesadaran nalar, dan kesadaran spiritual. Nah, yang tadi Pak Suban dari tadi jam 3 share kepada kita itu adalah bagaimana kita mampu connect dengan kesadaran spiritualnya kita. Nah, karena pada saat kita mampu connect dengan kesadaran spiritual, itu akan membuat, artinya kita, ya saya dan teman-teman juga, akan membuat kita lebih pas kerja atau lakukan sesuatu itu akan menjadi lebih produktif dan kreatif. Karena kita menyadari bahwa ini adalah tugas. Karena kita tahu keberadaan kita hidup ini untuk apa. Karena salah satu spiritual itu adalah spirit itu sebenarnya memberitahu kita mau ngapain sih. Sebenarnya seperti itu nggak sih, Pak? Ya, benar. Jadi kan lebih spesifik ya. Yang orang bilang kan calling gitu ya. Sebenarnya kan calling, sebutannya purpose gitu kan ya. Jadi setiap orang kan sebenarnya punya tugas masing-masing di dunia ini. Tapi minimal belum sampai ke sana pun, misalnya apa yang dilakukan pun gitu ya di dalam kehidupan itu adalah tugas gitu ya. Sehingga menjalankan tuh jadi lebih enjoy gitu, jadi lebih enak. Jadi dan tidak fokus sama hasil. Jadi dan bekerjanya itu motivasi tinggi gitu, bukan yang karena dapat materi besar Pak. Jadi istilahnya dia fokus dengan gairah yang gairah dari dalam, bukan gairah karena mencapai uang yang banyak, kekayaan, bukan, tapi gairah yang istilah Pak Wahyudi itu adalah aktualisasi diri ya, aktualisasi diri yang di dalam diri kita manifestasikan keluar gitu ya untuk menjalankan. Nah itu yang benar. Kalau yang istilahnya yang dua itu adalah kita karena dari luar baru kita tarik kan, baru kita melakukan. Kalau ini enggak, dari dalam. Jadi inside out lah, bukan outside outside in, bukan. Jadi inside out lah. Seperti itu. Aktualisasi, manifestasi lah boleh.
boleh dikatakan seperti itu. Ya. Ininya. Ya, tapi inside out-nya ini bukan karena nalar, tapi inside out-nya ini karena memang kita tahu sesuatu yang lebih tinggi dari itu, gitu. Bukan hanya sekedar karena saya tahu saya tugasnya ini, gitu. Artinya pekerjaannya ini, maka saya perlu bertanggung jawab menyelesaikannya. Bukan karena itu aja, tapi karena kita menyadari satu level yang lebih tinggi, yaitu adalah spirit itu sendiri, kehidupan itu sendiri, gitu. Seperti itu ya, Pak? Benar, seperti itu. Nah, dan ini juga, nggak lanjut. Dan ini juga tadi pas kita mampu connect dengan kesadaran ya spiritual atau super conscious itu akan membantu kita juga di situasi saat ini di masa PPKM, ada pandemi COVID dan sebagainya. Dan kita akan terbantu dengan ya tidak tadi yang bagus sekali ya kata Bapak, tidak menganggap COVID itu sebagai musuh, gitu. Tidak menganggap dia sebagai musuh. Kita tahu dia ada di sana, tapi kita tidak menganggap dia sebagai musuh. Kalaupun dia datang, istilah datang itu berarti kan kita kena. Ya sudah gitu, anggap aja tamu udah berkunjung gitu ya. Kalau kita bikin kesel, kita marah, apa juga nggak membantu kita. Iya, benar. Seperti itu. Ininya. Nah, dan itu juga akan pas kalau kita memang menghadapi kondisi itu dengan kesadaran spiritual, akan membantu kita, ya tadi, bener. Nah, itu memang butuh latihan ya. At least kita tahu dulu lah ya, memang ini butuh, tadi kata Pak Subah adalah butuh, mau belajar lebih lanjut gitu. Tapi at least tahu bahwa kalau kita kena dan kemudian kita menggerutu, kita menyalahkan atau apa, itu berarti kita hanya menggunakan kesadaran ego. Dan kesadaran ego biasanya memperparah sakit itu. Seperti itu ya, Pak? Dan tambah susah. Nah, kalau misalnya dan tambah susah. Nah, kalau dia menggunakan kesadaran kesadaran nalar, oke, dia tahu saya punya tanggung jawab, tapi masih ada sedikit terpaksa atau apa tadi ya, Pak. Walaupun dia tahu nih ada peranan tanggung jawab, tapi masih ada masih ada mungkin ada kesukaran dan sebagainya gitu ya, Pak. Tapi pas dia menyadari itu adalah pas dia menghadapi dengan kesadaran spiritual, maka dia akan mampu menghadapi dengan tenang, dengan enjoy, dengan happy, seperti itu ya, Pak. Jadi boleh saya tambahkan nggak ketakutan. Jadi kalau misalnya gini ya, kesadarannya belum tinggi tapi dia sadar ada kesadaran spiritual, dia tetap melakukan seperti minum obat apa segala macam gitu ya. Ada teman gitu yang dia nggak sama sekali, dia full dan dia sembuh gitu ya. Ada yang full, ada yang seperti itu. Dia dengan kesadaran spiritualnya dia mampu nggak pakai apa-apa dan dia sembuh. Nah, tapi kalau misalnya belum mampu, tetap gitu ya. Jadi tetap melakukan, tapi dia sadar bahwa kesadaran spiritualnya ada. Jadi kalau minum obat seperti ini, bukan obat yang menyembuhkan, tapi yang menggerakkan minum obat ini, yang spirit tadi, yang menggerakkan. Oke, yang menggerakkan. Ini kita bergerak nih. Yang menggerakkan siapa? Itu yang ini sebenarnya. Yang sang hidup tadi. Nah, itu sadar, kesadaran itu yang dia perlukan. Jadi karena memang berat ya, kita kan sampai umur berapa ya, karena kita ini sudah diprogram lah sejak dulu kan, mesti minum obat segala macam ya. Jadi spirit katanya tertutup tadi. Jadi kita perlu awan-awannya istilah Hawking itu digeser-geser biar. Nah, jadi nggak apa-apa. Namanya butuh proses gitu kan. Mau kapan lagi gitu ya. Mau lama mau enggak, yang penting kita sudah berjalan. Sepertinya sudah berjalan. Nah, jadi kita dapat lakukan juga dengan misalnya self healing segala macam gitu ya. Ini mungkin sekalian aja gitu ya, biar gampang nih untuk teman-teman. Kan hati kacau, yang gampang gitu ya. Kalau pernah belajar EFT gitu ya, bisa ketuk gitu ya, ketuk. Seperti ini kan ya, bisa ketuk gitu ya. Nah, kalau yang biasa energi psikologi itu cuma diketuk-ketuk, yang mengetuk nih adalah diri kita. Oke, tubuh. Nah, kalau kesadaran spiritual, yang mengetuk ini adalah kesadaran spiritual yang mengetuk. Mengetuk tubuhnya. Ya. Nah, jadi lakukan seperti itu, jadi berbeda. Kalau yang umumnya ada mengetuk biasa, ini enggak. Kesadaran spiritual yang melakukan ketukan yang menyembuhkan. Kalau pakai sistem energi gitu ya, kita belajar energi. Kan kalau kita kan kayak gini, bola energi kan. Itu dapat kita lakukan seperti ini. Kita lakukan seperti ini. Oke.
istilahnya mengumpulkan energi, dan kita sadar gitu ya bahwa yang ini apa ya, kucak-kucak yang tangan seperti ini adalah yang spirit tadi, kan seperti ini ya, kan ada kerasa ya, kayak gini kayak ada tarikan-tarikan, kalau dia kayak bola energi gitu kan. Nah, kita serap aja kalau kita pakai energi, sistem energi. Jadi tergantung dia apa, kepahaman dia apa, paham dia apa, ilmu apa, pakai energi pun mampu. Nah, di sini yang tadi saya bilang, ketika pengetahuan lah, anggap pengetahuan, kesadaran spiritual kita dapat, jadi mampu mengaplikasikan yang ilmu-ilmu yang sudah ada, dapat kita sinergikan gitu. Jadi lebih powerful banget seperti itu. Oke. Wow. Ini luar biasa ya. Memang benar-benar perlu dieksplor, dipelajari lebih lanjut lagi, dan kemudian baru akan mengalaminya gitu. Ya. Dan kalau misalnya, let's say teman-teman yang ingin mengeksplor lebih lanjut, salah satunya ya dapat DM Pak Suban ya, tanya-tanya lebih detail lagi untuk mengetahui terkait dengan hal ini gitu. Dan ini memang sesuatu yang ya boleh dibilang sesuatu yang namanya spirit ya, sesuatu yang kalau teman-teman yang terlalu pakai logika yang nggak nyampe, namanya logika, baru itu di kesadaran kedua gitu. Dibutuhkan apa ya, kalau tadi saya dengar Pak Suban di awal adalah melepaskan itu semua, baru kita akan mampu connect ke atas gitu. Seperti itu. Iya, benar-benar. Iya. Akhirnya seperti itu. Akhirnya dapat mampu. Ya. Sebenarnya sehingga dia mampu seperti ini. Seperti itu. Mampu? Iya. Oke. Sehingga akhirnya dia mampu connect dengan ya kesadaran spiritual itu sendiri. Iya. Pas dia mampu melepaskan egonya dia, melepaskan logika atau nalar itu semua, baru ada sebuah jalan menuju ke sana. Seperti itu ya, Pak? Iya, tapi nggak apa-apa. Jadi sambil seperti itu, kita tetap jalan terus ininya. Jadi tetap melatih sambil membersihkan yang di ego, sambil kita yang nalar, sambil dibawa naik gitu ya, dibawa naik, sambil jalan aja ininya. Biar tetap proses saja terus gitu ya. Dan jangan berhenti gitu ya, tetap belajar, tetap mempraktekkan, fokus saja. Dan setiap apapun yang terjadi, jadikanlah itu adalah anchor atau makna untuk kita menuju ke spirit tadi, ke spiritual tadi. Jadikan anchor gitu ya ininya. Oke. Gak ada pertanyaan? Bagi saya gak ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Menurut saya tadi agak seru di awal ya. Seru di awal yang waktu kita sebelum terputuskan, dan saya minta maaf. Tadinya saya ini HP kayaknya ada persoalan di HP saya. Dia tiba-tiba restart, Pak. Oh, tiba-tiba gitu. Restart. Iya. Ya, tiba-tiba restart. Jadi ya saya nggak tahu. Akhirnya yang pertama akhirnya nggak kesimpan. Biasanya saya selalu simpan nih. Jadi maka yang kita simpan yang kedua ini gitu. Yang kedua ini, tapi at least menurut saya yang kedua ini juga orang mendapatkan esensi. Ya, esensi dari kesadaran spiritual itu apa gitu. Nah, oke. Nah, dari sini ya artinya saya udah artinya thank you Pak Suban. Secara waktu juga saya juga nggak mau ngambil waktunya Pak Suban lebih lama lagi. Dan saya sangat berharap suatu hari kita dapat duduk di Starbucks, kita ngobrol lagi gitu. Siap. Ya, pembenaran HP restart. Kebenarannya HP restart gitu. Nah, pembenaran itu sebenarnya ego itu. Jadi salah satu ciri ego itu pembenaran. Itu ego. Ketahuan banget ego. Benar gini. Kebenarannya adalah oke, thank you Mas Ranang. Kebenarannya benar. Pembenarannya HP restart. Kebenarannya gua nggak mau pakai HP lama. Oh iya, ini si ini ikut ya. Mas Ranang. Jadi benar. Kebenarannya gini, Master Suban. Ya. Jadi sebelumnya udah ada pengalaman HP-nya restart. Tapi udah lama enggak. Oh gitu. Nah, hari ini kebenarannya adalah saya ingin, karena menurut saya kamera yang HP baru itu lebih bagus. Iya, benar. Sehingga saya tidak mau menggunakan HP lama. Ya. Tapi sebenarnya HP lama itu lebih aman. Gitu. Jadi kebenarannya adalah benar. Thank you Mas Rana. Pembenarannya HP restart. Kebenarannya adalah males menggunakan HP lama. Itu kebenarannya. Masih ingat pelajaran itu berarti. Itu Mas Rana masih ingat aja itu pelajarannya.
Dia peka dengan itu tuh dia. Kita ajak Master Anang join bentar. Master Anang join bentar yuk. Kita dapat bertiga Iya, nih. iya, iya. Master Iya. Anang join ya. Kita ajak dia Iya, ya. iya, iya. Dia mau join nggak? Iya. Masih ada waktu kan Pak Suban? Ayo, kapan aja ayo saya sudah meluangkan waktu udah. Siap. Oke. Bentar, nih Master Anang mau join nggak gitu? Saya udah invite. Master Anang join dong. Iya. Nah. Oke. Halo Master Anang. Gimana kabarnya? Baik. Ini lagi ada di sambil ini ngerekam kerjaan. Hah? Rekam kerjaan. Oke. Thank you ya. Thank you sudah bring up terkait dengan kebenaran dan pembenaran. Gitu. Nah, dia sudah mulai tertarik dengan kesadaran. Juga setahu saya juga. Mulai tertarik ya? Mulai tertarik. Iya, mulai tertarik. Ya, mulai tertarik dengan kesadaran ini juga kan, Mas Rana. Banyak dibantu Pak Suban juga saya. Nah, apa yang gimana Mas Rana terkait dengan kesadaran spiritual ini? Kalau saat ini yang menarik adalah bahwa yang disampaikan bahwa kebanyakan penyembuhan itu kan material gitu. Hampir semua penyembuhan itu sekarang yang lagi naik itu material. Iya. Nah, dengan kesadaran kan dengan spiritual, maka itu kan menyelesaikan istilah rootnya, akarnya lah, gitu. Seperti itu. Oke. Jadi itu yang mulai. Artinya material itu berarti dengan obat, dengan segala macam tergantung obat kan kenanya ke material. Oke. Nah, dengan spiritual ini, menurut dari pengalaman, ya saya nggak tahu sudah seberapa ini ya, tapi dari Mas Anang sendiri, Master Anang, bagaimana pengalaman pas menjalani untuk kesadaran? Susah nggak sih gitu untuk latih ke sana gitu? Susah. Susah. Nggak segampang ucapannya Pak Suban gitu ya? Ya, Pak Suban istilahnya. Pak Suban mau membayar harganya dengan ya latihan atau untuk mencapai tahap itu ya memang dalam tanda kutip buat saya berat gitu. Kayak gitu. Harganya itu ya, harga untuk latihan ke sana. Oh iya, gitu. gini. Ngomong-ngomong bayar harga, ya. Saya berani bayar harga untuk ini. Saya terus terang berani bayar harga dan saya mengutamakan itu gitu ya. Karena hubungan Tuhan ini bagi saya spirit ya, berani di nomor satu kan. Jadi berani berkorban uang, berani kalau istilahnya berkorban ya kalau bagi orang umum gitu ya, ngomongnya seperti itu ya. Padahal enggak gitu ya. Jadi berani kasar nih kita ngomong yang orang awam adalah berkorban uang, berkorban waktu gitu ya. Mungkin mengorbankan keluarga. Karena apa? Kita dengan fokus belajar ini kan kadang-kadang meninggalkan gitu ya, ininya. Nah itu yang lumayan lah. Jadi ya mesti berani bayar harga gitu ya. Bayar harganya ya tadi. Kalau Pak Suban harga apa yang dibayar Pak Suban? Ya tadi berani bayar harga tadi, waktu, tenaga, energi, dan yang kalau boleh dikatakan berani mengorbankan lah. Berani mengorbankan. Yang ini. Istilahnya kalau istilah saya belajar tuh belajar yang istilahnya tengah malam gitu ya, begadang gitu ya, hampir seminggu berapa kali saya begadang gitu ya. Untuk memperdalam ini gitu. Saya lakukan. Besok pagi harus kerja lagi. So what gitu ya. Jadi tuh Master Anang bayar harga Master Anang. Pak Suban itu meditasinya sampai berjam-jam gitu. Saya 15 menit aja udah nggak kuat. Wow. Dan itu yang tadi Pak Suban katakan, yang ritual yang Pak Suban lakukan, apakah termasuk duduk meditasi, hening gitu? Itu berapa ya mungkin bukan soal berapa lamanya ya, tapi prosesnya gitu. Ya, jadi ya memang kita nggak bicara soal berapa lama, mungkin 15 menit, tapi kalau bener-bener connect kan juga oke dong. Ya nggak sih Pak Suban? Jadi kan, tapi kualitas akan didapat dari quantity dulu. Quantity dulu. Oh, okay. Awalnya quantity dulu gitu ya. Quantity dulu dong. Quantity dulu. Kan baru lama-kelamaan kan baru dia dapat kualitas gitu ya. Jadi ya kualitasnya. Seperti itu ininya. Benar.
artinya kayak kita bicara tentang ya ngajar lah gitu, Iya. jam terbang dulu kan. Iya. Untuk mendapatkan kualitas kan perlu sering, Iya. baru kita akan dapatkan kualitas Iya. untuk ngajarnya dengan baik. Iya, Gitu. benar. Sama ini juga gitu. Untuk mendapatkan kesadaran spiritualnya perlu ada konsistensi untuk latihan itu Ya. untuk mendapatkan kesadaran spiritual yang lebih baik gitu. Iya. Yang artinya sudah lebih tinggi lah kesadaran spiritualnya. Iya, benar. Itu ya, Pak? Iya, benar. Jadi untuk dapat kesadaran spiritual, belajarnya kuat, mempraktekannya kuat. Seperti itu. Nah, cuma memang kita dari tadi ya, sebenarnya dari tadi kita belum, buat teman-teman yang dengar adalah kita memang nggak sampai bahas apa persisnya yang kita pelajari, apa persisnya yang kita perlu lakukan. Dan kecuali memang kembali ke agama masing-masing. Seperti itu ya Pak. Artinya, tapi kalau saya asumsi ada satu hal yang dari Pak Suban itu artinya, misalnya ya, kalau misalnya di Pak Suban gitu, apakah misalnya terkait dengan ya zikir atau sholat, apakah itu yang kita lakukan Pak untuk membangun kesadaran spiritual itu? Membaca Quran atau gimana gitu Pak, untuk mampu membangun kesadaran spiritual itu, persisnya yang kita lakukan apa? Yang utama dulu kalau menurut saya belajar dulu. Belajar, persisnya belajar apa? Belajar consciousness, belajar kesadaran ini, belajar kesadaran spiritual aja nih. Jadi itu dulu gitu ya. Ya sambil jalan boleh. Lalu kita mempraktekkan dari yang kita belajar tadi dengan ibadah, dengan kontemplasi atau meditasi lah yang kita lakukan terus, dan sambil bekerja kita masukin itu. Jadi sebenarnya jadi selalu bersama gitu ininya melakukan. Jadi ada yang waktu khusus, ada waktu yang berjalan. Ada yang waktu khusus, ada yang waktu berjalan. Ada yang waktu berjalan. Ya, seperti itu. Kalau Master Anang apa yang dilakukan latihannya saat ini? Saya masih tapping hampir tiap hari lah, hampir tiap hari. Kemudian ya pertama itu. Tapi tappingnya berbeda, bukan tapping biasa dia. Tapping yang itu. Tapping dengan kesadaran spiritual. Pertama itu saya tapping itu salah gitu. Dalam artian salah itu bukan karena kesadaran sebagai korban. Sebagai ego, korban atau ego. Itu malah membuat setelah tapping kok hampir tidak ada bedanya gitu. Kemudian setelah itu tappingnya ya udah seperti Pak Suban dibilang bahwa sebagai healer untuk diri sendiri ya, akhirnya ada perbedaan gitu. Tapping. Kemudian untuk yang meditasi sebagainya saya belum tahan lama lah. Itu belajar sama ini, sama Coach Fahidi tuh, dia tuh kan iya mindfulness tuh. Dia lebih kuat tuh, berjam-jam lah gitu. Enggak nyampe. Saya paling lama itu cuma 60 menit udah cukup gitu, udah kaki udah mulai pegel gitu. Oke, thank you Master Suban, thank you Mas Ranang. Thank you juga. Terima kasih diundang nih. Gimana Mas Ranang tadi? Terima kasih. Nggak, tadi Mas Ranang ngomong apa? Tadi kayak Mas Ranang ngomong sesuatu deh. Ya. Enggak, kalau Pak Suban tadi meditasinya jadinya sampai berjam-jam tadi. Ya. Lebih dari 1 jam. Pak Suban berapa jam Pak Suban? Tergantung ya. Jadi ada waktu tertentu gitu ya, yang saya ini kan. Jadi setiap hari itu ada waktu, paling enggak itu paling sedikit setengah jam ya, paling sedikit ya 2 kali. Terus kalau kayak waktu bulan puasa, itu ya, itu ada dalam 3 hari saya melakukan full dari yang sahur gitu ya sampai gitu. Tapi meditasinya bukan diam aja, ada meditasi diam, ada zikir, ada yang ini gitu yang. Tapi itu full di kamar aja. Nggak keluar tuh, nggak sampai buka puasa ininya gitu ya. Jadi beda-beda sih. Nah, ini ada pertanyaan dari lanjut. Ini terakhir ya, ada pertanyaan dari ilmu pelajaran apa yang perlu kita pelajari untuk melewati fase ego sampai spiritual? Ya, pelajari consciousness tadi. Jadi pelajari consciousness. Jadi sebenarnya consciousness itu
di dalam ego ada, nalar ada yang spiritual ada. Dan memang yang menurut saya gitu ya, yang lumayan lengkap tentang itu adalah kalau bukunya itu yang David R. Hawkins. Itu hampir semua dari bawah sampai atas ya, yang ininya. Ya itu lengkap lah, dia kan dari penelitian ya. Dan hampir buku-bukunya lumayan bagus semua tuh, bagus lah menurut saya ininya gitu. Kalau enggak mau tahu lebih detail lagi DM Pak Suban ya, kontak langsung. Karena kalau course selesai kayaknya udah pernah hubungi Pak Suban deh. Ya, salah satunya boleh Pak Suban, dan Pak Suban orang yang sangat bermurah hati untuk membagi ilmunya. Oke, sekali lagi thank you Pak Suban, thank you Mas ya. Mas Anang. Siap. Untuk waktunya. Ya, dan Pak Suban juga, sorry tadi. Siap. Karena saya lebih mengutamakan HP baru. Iya. Oke, thank you. Selamat sore, sehat-sehat selalu ya. Sehat, dan semoga suatu hari kita dapat ketemu offline. Ya. Saya nunggu panggilan berikutnya nanti. Oke, thank you. Ya. Oke. Oke, thank you. Thank you juga buat teman-teman yang sudah tongkrongin kita punya obrolan, dan semoga teman-teman mendapatkan sebuah kesadaran bahwa pentingnya kesadaran spiritual ini. Dan terakhir, always keep wake up.